Shalom Jemaat GKJ Ampera. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan doa. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Kita malam ini mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau naikkan doa-doa permohonan kita. Kita juga mau senantiasa mendengarkan firman-Nya. Kita naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Tengah-tengah situasi tidak pasti, kita bersyukur bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Dialah perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita angkat dari awal pujian ini, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan setengah suara kita naikkan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pernyataan Tuhan bagi setiap kami, umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini kami berkumpul bersama Tuhan dalam persekutuan doa. Kami ingin memuji Tuhan, ingin memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin menaikkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Tuhan, layakkanlah sendiri bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, sucikan setiap kami yang berdosa ini, agar setiap penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum, agar setiap doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berikan kami hati seperti tanah yang subur Tuhan, agar setiap firman yang dibagikan boleh bertumbuh menolong kami Tuhan, jemaat-Mu, semakin hari semakin mengasihi Engkau dan semakin serupa dengan Engkau. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir persekutuan malam ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom jemaat GKJ Ampera. Kita mau menaikkan pujian-pujian kita. Kita angkat satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan, Dia merancangkan setiap masa depan kita, semua dengan penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, saudara-saudari, kita mau naikkan pokok doa kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan doa kita untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaannya sampai saat ini.
Di tengah situasi yang seperti ini, dia terus menguatkan kita menghadapi setiap pergumulan, dan kita boleh sampai pada penghujung akhir tahun 2020. Kita naikkan doa kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, anugerah penyertaan-Mu ya Bapa bagi kami segenap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, kami boleh tetap Tuhan, boleh sampai saat ini dengan penyertaan cinta kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu ya Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak mungkin Tuhan sampai pada titik ini. Tapi oleh anugerah Tuhan semata, kami boleh ada sampai di akhir tahun 2020 ya Bapa. Dan kami terus memohon Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk setiap rencana ke depan kita. Biar Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Biar kita juga boleh hidup dalam setiap kehendak-Nya. Dan kiranya Tuhan sendiri terus menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan doa kita. Bapa di surga, kami juga terus Tuhan memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk masa depan kami Tuhan, untuk setiap rencana kami ke depan Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh mengerti Tuhan, boleh mengenal kehendak-Mu Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar kami Tuhan boleh melakukan kesukaan-Mu ya Bapa, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan sendiri yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan itu semua memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia.
Oke jemaat kasih Tuhan, kita juga mau naikkan lagi pokok-pokok doa kita. Kita mau doakan untuk gereja kita dalam mempersiapkan ibadah Natal. Kita doakan setiap pelayan yang terlibat. Kita juga doakan jemaat tetap bisa menghayati makna kelahiran Tuhan Yesus walau kita melalui ibadah online saja. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perayaan akhir Natal di akhir tahun ini ya Tuhan. Di tengah situasi seperti ini ya Bapa, kami boleh terus Tuhan merayakan kelahiran-Mu Tuhan, bersyukur untuk kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dan menghapus dosa manusia. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang terlibat Tuhan, melalui ibadah online nanti, Tuhan yang terus memperlengkapi mereka, menolong mereka sehingga boleh melayani dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang hadir melalui via online Tuhan, tidak mengurangi iman kami, tidak mengurangi kekusyukan kami dalam mengikuti ibadah Natal ini. Tuhan yang memberikan kami iman yang sejati, iman yang benar, sehingga tidak membatasi kami melalui ibadah online Tuhan. Dan kami boleh terus memuliakan-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita juga mau doakan Sinode GKJ dalam menggumuli rencana ibadah tahun 2021. Kiranya memberikan hikmat kepada setiap BPJ Sinode dalam mengambil keputusan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKJ, untuk setiap orang-orang yang berada di sana, untuk setiap BPJ Sinode Tuhan boleh bersehati bersama-sama Tuhan, diberikan kekuatan pertolongan Tuhan dalam mempersiapkan ibadah di tahun 2021 Tuhan. Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong mereka Tuhan sehingga boleh menjadi berkat apapun yang mereka persiapkan, rencanakan menjadi berkat bagi segenap jemaat GKJ. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terakhir kita doakan untuk bangsa negara kita dalam menangani pandemi COVID. Semakin hari semakin banyak yang terpapar. Doakan juga vaksin yang sedang diusahakan supaya boleh dipergunakan untuk secepat-cepatnya untuk bagi bangsa dan negara kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, untuk setiap presiden, untuk setiap pejabat menteri yang terlibat Tuhan, yang bekerja Tuhan khususnya dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan sendiri yang menolong mereka sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh Tuhan bagi kebaikan bangsa Indonesia. Boleh jujur juga Tuhan, boleh untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga penanganan COVID-19 boleh lebih cepat, boleh segera diatasi. Berdoa juga untuk vaksin yang sudah beberapa yang sudah beredar, yang sudah siap uji Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah boleh memberi vaksin tepat, vaksin yang sungguh-sungguh boleh menjadi pertolongan bagi setiap rakyat Indonesia untuk melawan COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap pejabat kami Tuhan, sehingga kami boleh sejahtera di dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Sebelum memulai pujian kita mau buka firman Tuhan kita hari ini di Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita mau naikkan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Aku dari kasih-Mu,
turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Saudari Desi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam bersekutu di dalam persekutuan doa malam ini. Hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dan mari kita berdoa memohon Tuhan menolong kita di dalam mendengarkan firman Tuhan dan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama dengan Engkau, dan kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mendengar suara-Mu dan kami sama-sama merenungkan firman-Mu, dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan, Engkau berkati supaya firman-Mu saja yang ditinggikan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, zaman dulu, terkhusus zaman Sparta kuno, orang-orang itu di dalam mengambil keputusan besar untuk
suatu hal gitu ya, mereka itu tidak menggunakan sistem pemilu atau sistem diskusi seperti kita pada zaman ini. Yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan adalah mereka itu berteriak ataupun mengeluarkan pendapat dengan suara yang lantang, sehingga siapa atau suara mana yang paling terdengar kencang, itulah keputusan yang akan dipilih. Jadi kalau misalnya ada suatu pertikaian gitu ya, zaman Sparta kuno itu, bangsa Sparta kuno itu akan berteriak kencang gitu supaya suara mereka terdengar, dan apa yang mereka katakan itulah yang akan diterima, begitu. Jadi suaranya harus kencang-kencangan. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Alkitab itu juga ada kejadian yang hampir mirip seperti demikian. Kalau kita melihat di Lukas 23, kisah tentang Yesus yang ditangkap dan diadili di hadapan Pilatus, itu adalah kisah di mana orang-orang Yahudi itu berteriak dengan kencang supaya Yesus disalibkan. Jadi waktu itu orang Yahudi, pemimpin agama, menangkap Yesus dan membawa dia di hadapan Pilatus untuk diadili. Walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus, tetapi Yesus tetap dihukum. Mari kita melihat Lukas 23. Lukas 23, saya akan baca dari ayat 20 dan Bapak Ibu menyimak Alkitabnya masing-masing. Lukas 23 ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati daripadanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka orang banyak itu mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ayat 25 dikatakan kemudian Barnabas itu menjadi pengganti Yesus, sehingga Yesus dapat dihukum. Barabas menjadi pengganti Yesus supaya Yesus dapat dihukum. Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu, dari polemik ini, dari kisah ini, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu disesah, ditempatkan di posisi yang tidak berharga. Teriakan orang Yahudi yang berkuasa itu membuat Pilatus harus menghukum Yesus. Padahal kita tahu Yesus datang ke dunia bersama murid-muridnya, mengajar banyak orang. Dia memperdengarkan kebenaran, dia memberitakan kabar baik. Yesus memberitakan kabar baik, tetapi tidak didengar oleh orang Yahudi. Walaupun Pilatus mengetahui Yesus tidak bersalah, tetapi ia tetap menghukum karena ia mendengar suara yang lebih bising itu, teriakan itu untuk menghukum Yesus. Kita ingat Petrus, murid Yesus. Dia sempat mengkhianati Yesus, dia meninggalkan Yesus tak kala Yesus itu sedang diadili. Petrus takut terhadap teriakan orang Yahudi, takut terhadap kata-kata jahat dari orang Yahudi, sehingga dia menyangkal mengenal Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita sekarang berada di masa-masa pandemi. Di Indonesia sudah 10 bulan virus corona berada di tengah-tengah kita ya. Mungkin juga berhubungan langsung atau mengenai keluarga kita, mungkin ada di antara kita yang demikian. Di Indonesia sudah 10 bulan. Di dunia sudah setahun wabah ini merajalela.
Dari masa ini kita mendengar banyak orang itu mengalami kesulitan, banyak orang PHK, banyak orang kehilangan usaha. Kita juga mendengar banyak orang itu jadi stres karena harus mengisolasi diri dan lain sebagainya. Kita juga sering mendengar jeritan tangis pilu dari orang-orang yang harus kehilangan orang yang dikasihinya karena mereka terkena virus ini. Mereka menjadi korban dari virus ini. Mendengar keluhan-keluhan itu, mendengar kebisingan-kebisingan di dalam ketakutan, ketidakpastian, membuat kita menyadari bahwa masa-masa ini adalah masa-masa genting yang seakan-akan kedamaian itu menjadi barang langka di dalam hidup kita. Kebisingan berupa ketakutan, bahkan kesibukan-kesibukan untuk menyesuaikan new normal menuntut kita untuk berdiam diri, untuk menenangkan diri barang sejenak. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana kita saat ini masih mampu mendengarkan suara Tuhan, masih mampu mendapatkan ketenangan? Bagaimana? Apakah kita masih menerima suara harapan dari orang-orang yang mewartakan kebenaran Tuhan? Atau masihkah kita secara pribadi mendengar kabar baik yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan? Seringkali teriakan-teriakan dari ketakutan itu menghantui kita, ataupun kegalauan, ataupun kemarahan begitu ya, karena kondisi ini yang sedemikian rupa merepres kita untuk menerima keadaan seperti ini, keadaan baru yang harus cepat kita waspadai dan kita siasati dan kita adaptasi. Bagaimana kita masih mendengar suara Tuhan ataupun suara pengharapan di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana? Zaman gereja mula-mula banyak beberapa orang percaya itu melakukan pembiaraan. Mereka itu melakukan retreat, berbiara, menarik diri dari segala kebisingan, segala kesibukan. Kalau zaman sekarang ya masih ada. Banyak orang pergi ke rumah doa misalnya ya. Mereka melakukan retreat, mereka menarik diri. Jadi retreat di sini bukan retreat seperti kita pergi ke villa ataupun kita ke puncak gitu ya, ke suatu tempat kemudian kita merayakan ataupun melakukan pertemuan, melakukan ibadah bersama. Bukan retreat seperti itu. Tetapi retreat di sini artinya menarik diri dari segala kesibukan, kebisingan, dan kemudian menyendiri bergumul bersama Tuhan. Jadi dari zaman gereja mula-mula itu sudah banyak yang melakukan itu, khususnya para biara. Mereka ingin berjumpa dengan suara Tuhan. Mereka memohon ampun kepada Tuhan. Mereka mencari ketenangan dan mereka tidak membiarkan masalah-masalah itu membisingkan mereka. Mungkin kita saat ini tidak seperti mereka yang punya kesempatan seperti itu, menarik diri dari kesibukan dan bergulat dengan Tuhan sendiri. Tapi kondisi kita sekarang ini sebenarnya hampir mirip kok. Tuhan memberikan kita konteks pandemi supaya kita di rumah aja, seperti kata pemerintah, di rumah aja, ataupun jangan berada di kerumunan ataupun kesibukan-kesibukan yang harus banyak orang. Kita dituntut untuk PSBB, untuk karantina, untuk isolasi diri. Bukankah itu juga kesempatan kita untuk menarik diri dan kita bergulat bersama Tuhan? Jadi di tengah-tengah polemik itu kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan diri kita dan mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu, dari Lukas 23 yang sudah kita bacakan tadi, kita melihat bagaimana orang Yahudi, mereka itu tidak mau mendengar kabar baik yang Tuhan berikan. Yesus bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun lamanya sudah mewartakan kabar baik. Dia memberikan
penerimaan kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Dia memberikan senderan kepada orang-orang yang sepertinya itu lemah, letih dan lesu. Bukankah Yesus sendiri mengatakan ia memberikan kuk yang ringan kepada mereka yang percaya. Tetapi orang Yahudi tidak mau mendengarkan itu semua. Mereka justru ingin mendengarkan kebencian, teriakan kejahatan, pembunuhan, kecemburuan, keras hati. Mereka mendengarkan kebisingan itu dan tidak mau mendengarkan kebenaran yang sudah Kristus tawarkan. Minggu ini adalah minggu Advent kedua, di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat yang datang ke dunia, membawa pendamaian antara kita dengan Allah, supaya kita tidak berada dalam kuasa dosa. Tuhan Yesus datang dan dengan segala kerendahan hatinya menerima kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Dia memberikan anugerah, menyambut kita, mengajak kita, mengundang kita untuk datang bersama-sama dengan Dia, mendengarkan kabar keselamatan. Yesus berkata, domba-dombanya mengenal suaranya. Domba-dombanya mengenal suaranya. Seharusnya kita mendengar suara Tuhan kita, mendengar kabar kebenaran, bukan kabar kebisingan yang penuh dengan ketakutan, kekalutan, gundah gulana, bahkan kabar yang membuat kita jauh dari Tuhan, seperti yang orang Yahudi lakukan. Bapak Ibu, pemazmur di dalam Mazmur nomor 38, dia bergumul bersama Tuhan ketika dia menyadari bahwa dia itu disembuhkan dari penyakit dan diampuni kesalahannya. Jadi Pemazmur nomor 38 adalah sebuah ratapan berseru kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dan juga pembenaran. Pemazmur diliputi oleh rasa bersalah karena dia menyadari dosa-dosanya. Dia juga merasa ditinggalkan sendirian karena musuh-musuhnya, dan dia merasa tidak layak. Tetapi pemazmur di Mazmur nomor 38 juga mengingat bahwa dia harus memperbaharui persekutuannya dengan Tuhan, karena dia telah mendengar ada pengharapan dan keselamatan dari Allahnya. Saya akan bacakan Mazmur 38 ayat 14 sampai 16, dan Bapak Ibu bisa menyimak kitab sucinya masing-masing. Mazmur 38 ayat 14. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Iya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu Tuhan aku berharap, Engkaulah yang menjawab, ya Tuhan Allahku, dan seterusnya. Bapak Ibu, ayat ini ingin mengatakan pemazmur itu sudah capek, sudah penuh dengan kebisingan, tuduhan dosa, tuduhan kesalahan, bahkan sakit penyakit. Tetapi dia tidak ingin mendengar semua kebisingan itu lagi, kegalauannya. Dia tidak ingin mendengar kegundah gulananya, tetapi dia membawa itu semua, seluruh gundah gulananya, kegalauannya, ketakutannya, merasa berdosanya dan lain sebagainya. Dia bawa itu semua di hadapan Tuhan, sehingga dia mengatakan, aku seperti orang tuli, tidak mau mendengar lagi itu semua. Dia tidak mau mendengar kebisingan itu semua. Yang dia lakukan adalah dia juga tidak mau membantah sedikit pun dari mulutnya, tetapi dia membawa itu semua kepada Tuhan, dan dia mengatakan, sebab Engkaulah yang menjawab aku. Tuhan, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku.
karena dia percaya Tuhan mendengar keluh kesahnya. Dia percaya Tuhan mendengar seruan doanya. Sehingga seluruh kebisingan ketakutan itu tidak lagi dia dengar, tetapi dia mendengar jawaban dari Tuhan. Dia mendengar pengharapan dari Tuhan. Bapak Ibu, di tengah kondisi kita sekarang ini, marilah kita belajar untuk memfokuskan diri bukan kepada apa yang membuat kita kalut atau yang membuat kita ini merasa tidak layak. Kita boleh merasakan itu semua, tentu. Kita boleh merasa sedih, takut, kecewa, merasa ada ketidakpastian. Tapi biarlah kita dengan jujur di hadapan Tuhan bawa semua permasalahan itu. Biarkan Tuhan mendengar seluruh keluh kesah kita, dan biarkan kita mendengar pengharapan dari Tuhan bahwa kita diterima apa adanya, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus yang datang itu memberikan kedamaian bagi kita. Kiranya kita jangan seperti orang Yahudi yang terjebak oleh keputusan yang salah, bahwa mereka hanya ingin mendengar Yesus itu dihukum. Mereka tidak ingin mendengar Yesus itu membawa kabar baik. Mereka tidak ingin mendengar ketika Yesus itu menegur kesalahan mereka dan menyuruh mereka bertobat. Mereka tidak ingin mendengar itu. Yang mereka ingin dengar adalah kesenangan mereka sendiri, sehingga mereka menyuarakan teriakan-teriakan untuk menghukum Yesus. Tapi bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia ini? Dia membiarkan itu semua terjadi supaya kita yang percaya tahu bahwa itu semua sedang membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita. Yang dilakukannya di kayu salib, bahkan ketika dia datang ke dunia ini sampai di kayu salib, yang dia lakukan adalah dia memperdengarkan kabar baik, memperdengarkan kedamaian, memperdengarkan penerimaan yang apa adanya untuk kita orang percaya. Kiranya kita tidak seperti orang Yahudi yang berteriak, mengeluh, berteriak kejahatan, hanya memperdengarkan ketakutan. Tidak. Kiranya kita seperti pemazmur di nomor 38 ini. Ketika itu semua kebisingan itu, keluh kesah, kejahatan, merasa bersalah itu diperdengarkan kepadanya, dia membawa itu semua di hadapan Tuhan. Dia serahkan itu semua di hadapan Tuhan. Dan dia hanya mendengar pengampunan dari Tuhan. Dia mendengar pengharapan dari Tuhan. Pemazmur sudah membuktikan bagaimana dia tidak ingin mendengar lagi yang bukan dari Tuhan, tapi dia mendengar di tengah-tengah kondisinya itu, dia mendengar harapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu kita di tengah-tengah pandemi ini, di tengah kita sebentar lagi merayakan Natal, di tengah-tengah kita harus melakukan ibadah online. Mari kita datang kepada Tuhan, menarik diri kita dari segala kesibukan, dari segala kebisingan, menarik diri untuk bersekutu bersama Tuhan secara pribadi, bergulat bersama Tuhan secara pribadi, dan kita tidak membiarkan suara-suara lain itu menguasai kita, ketakutan, kemalasan, dan lain sebagainya. Tapi biar kita mendengar suara Tuhan menyapa kita melalui perenungan pribadi kita bersama Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan juga interaksi kita dengan orang-orang, dengan keluarga kecil kita. Pemazmur sudah membuktikannya, dan dia mendengar jawaban Tuhan. Dia hanya mendengar kebenaran dari Tuhan, bukan mendengar yang lain. Pemazmur mengatakan, sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundungi kesakitan. Tetapi Tuhan, janganlah Engkau tinggalkan aku, segeralah menolong aku. Itulah harapan pemazmur. Kiranya itu juga menjadi harapan kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon Tuhan menolong kita, supaya kita hidup di hadapan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar suara kedamaian dari Tuhan kita.
Dan kita mohon Tuhan juga memberikan kita hati dengan segala kerendahan hati datang kepada Dia, mencari Dia, dan menyerahkan seluruh kekalutan kita hanya kepada Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, seruan kami, karena hanya kepadamu-lah kami berharap. Tuhan, kami memohon Engkau berbicara kepada kami hari demi hari, di dalam saat teduh kami, di dalam interaksi kami bersama keluarga, di dalam kekalutan kami, bahkan Engkau berbicara supaya kami mendengar suara-Mu. Kami hanya merindukan Engkau saja sebagai penyelamat kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam kekalutan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin mereka saat ini sedang bergumul, ataupun mereka sedang berada di dalam ketidakpastian karena kondisi yang saat ini terjadi. Kami memohon Tuhan berbelas kasihan kepada jemaat-Mu, supaya mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, dan mereka hidup di dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan, di masa-masa Advent ini, di masa-masa kami menantikan perayaan hari kelahiran-Mu, tolong kami juga untuk lebih merendahkan hati kami. Kami mau mencari Engkau, kami mau terus memupuk relasi kami bersama dengan Engkau supaya semakin dekat dan kami semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti-Mu, yang menjadi pendamai kami, yang menjadi Tuhan penyelamat kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati puji-pujian dan doa yang kita naikkan. Kita percaya bahwa semuanya yang kita persembahkan dan ibadah kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan memberkati kita. Apalagi firman Tuhan yang kita nikmati bersama-sama menjadi makanan rohani yang menolong, menopang, memberkati, menguatkan iman kita. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya, menerangi, menguatkan di dalam perjalanan imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, serta penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, memberkati di sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati.